Oke. Supri dengar suara saya? Dengar, Bu. Oke. Jaringannya putus-putus. Jadi di sini jaringan Excel kurang bagus kayaknya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hari ini pertemuan yang ke-6 terkait tentang mata kuliah ilmu kealaman dasar ya. Minggu lalu kita sudah sedikit mereview materi tentang perkembangan dan pengembangan IPA. Dan itu sudah saya beri tugas ya kepada yang berada di PAUD. Kalau untuk yang MBKM, yang mahasiswa PGSD, karena mereka semalam belum bergabung di grup, maka tidak mengerjakan tugas itu gitu. Jadi hari ini saya mau mereview kembali, artinya apa, materi yang kemarin terkait tentang perkembangan dan pengembangan IPA, hari ini kita lanjutkan gitu. Karena buku yang sudah kalian pegang masing-masing itu sudah dibagi ya bukunya kan? Oke, bukunya sudah ada ya sama kalian masing-masing. Sudah ya, Mei? Sudah, Bu. Oke. Jadi siapa ingin mereview kembali terkait tentang materi yang lalu dan ini lanjutannya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa yang didapatkan dari perkembangan dan pengembangan IPA itu sendiri gitu. Apa yang sedikit yang kalian dapatkan dari review materi yang kemarin gitu. Jadi misal nih, oh perkembangan IPA dan pengembangan IPA itu begini Bu, begini Bu, begini Bu gitu. Siapa bisa? Dari Mei bisa atau Tamara atau siapapun bisa. Singkat saja, tidak perlu banyak-banyak, singkat tetapi apa yang didapatkan tentang review yang minggu lalu yang menjadi sebuah kesimpulan dari dianya sendiri gitu. Untuk di perkembangan dan pengembangan IPA itu. Atau yang sudah melihat video yang saya kasih gitu, yang anak PGSD, ada Yuri ya, ada Yuri dan yang lain sebagainya. Apakah sudah melihat video yang Ibu kasih dan anak PAUD semuanya? Jika memang, coba siapa yang bisa sedikit saja memberi gambaran gitu terkait tentang perkembangan dan pengembangan IPA itu. Ada? Kalau tidak ada nanti saya tunjuk. Ada siapa? Nggak ada, saya tunjuk ya. Oke, coba Mei, jelaskan secara rinci dulu Mei terkait tentang perkembangan dan pengembangan IPA yang kamu ketahui. Baik, Bu. Perkenalkan diri, Bu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesara. Baiklah, saya akan mereview perkembangan dan pengembangan IPA. Yang saya tahu dari yang saya baca, Bu, fakta-fakta yang memiliki manusia sebagai individu maupun kelompok tersebut melahirkan ilmu pengetahuan. Maksudnya di zaman sekarang masih ada orang yang beranggapan itu mitos. Mitos itu didapat dari diri manusia itu sendiri. Manusia itu melahirkan pengetahuan yang tidak berdasarkan fakta, yang mampu diindrai oleh manusia dan alat bantu yang menciptanya, yaitu yang terjadi mitos. Lalu, ilmu yang mempelajari seluk-beluk tentang alam itu yang dinamakan IPA. Sudah, Bu. Oke, thank you ya, Miss Sarah. Makasih atas reviewan dari minggu yang lalu. Hanya saja ada beberapa yang disampaikan dari Mei ini itu 30% ya, 30% itu sebenarnya memang itulah adanya gitu ya. Terkait tentang mitos yang dikatakannya, mitos, percaya dengan dukun, percaya dengan hal-hal gaib yang lainnya gitu, yang memang tidak lagi harus kita percayai. Karena kenapa? Karena ini terkait dengan materi perkembangan alam pikir manusia. Nah, jadi kalau kita sudah perkembangan alam pikir itu kan bertahap. Jadi kita sudah tidak ada di tahap itu lagi. Kita udah tahapan yang paling atas gitu. Kita sudah masuk ke dalam yang namanya tahapan yang menggunakan logika. Di mana itu? Ya, di perkembangan dan pengembangan IPA itu ada namanya metode ilmiah sebagai dasar IPA. Itulah yang dikatakan si Maisara tadi, bahwasanya kita tidak lagi percaya dengan hal-hal yang seperti itu, seperti mitos dan lain sebagainya. Karena kenapa? Lihat di buku kalian, itu di bab 3, metode ilmiah sebagai dasar IPA. Jadi ini berhubungan dengan pengetahuan manusia. Jika tidak sesuai dengan ilmiah, maka tidak akan kita percayai kalau tidak ada sumber dan referensinya. Artinya, kalau seperti yang di awal saya katakan, yang seperti kalau ada yang nikah pakai pawang hujan, ataupun kita dalam masalah, kita berobatnya ke dukun, ke orang pintar, ke yang mana apapun itu, baik di dalam agama maupun dari segi pengetahuan, itu sudah tidak lagi masuk di akal dan logika. Karena itu sudah tidak mengandung unsur yang namanya metode ilmiah. Berarti kalian sudah tidak lagi hidup di zaman yang sekarang, di abad 21. Berarti kalian hidupnya di abad yang belakang-belakang dulunya. Kalau masih percaya dengan itu. Makanya kalian belajar ilmu kealaman dasar yang merubah pola pikir kalian sendiri atas apa-apa yang sudah kalian ketahui. Ini sama dengan ketika kita berbicara, maka harus ada referensinya. Harus ada sesuai dengan kenapa bisa es itu membeku ya. Oh, karena ketika dimasukkan ke air itu, ketika dimasukkan ke dalam kulkas, maka terjadilah yang namanya perubahan suhu. Jika terjadi perubahan suhu dalam suhu yang sangat kecil, minus sekian, maka air itu menjadi membeku. Disitulah namanya perubahan wujud zat. Itulah yang dinamakan metode ilmiah sebagai dasar IPA. Apa referensinya? Ada perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat ini tergolong dengan mata kuliah ilmu pengetahuan alam. Dia tergolong di mana? Tergolong di fisika. Jadi kalau kita hal-hal yang seperti itu, maksud saya gini, kita tidak lagi percaya dengan yang tidak bukan ilmiah gitu. Nah, itulah di perkembangan dan pengembangan IPA ini. Kita tidak lagi percaya dengan hal-hal yang memang tidak ada referensinya. Jadi kalau misalkan ini contoh ya, contoh aja.
nanti kamu Supri kalau mau dapat jodoh, kamu harus mandi ini, mandi ini, mandi ini gitu. Nah, datang si Supri ini, enggak lah, aku nggak percaya. Kenapa? Apa dasarnya? Dari mana bisa saya dapat jodoh harus mandi itu? Di mana ilmiahnya? Di mana korelasinya? Nah, itu yang menimbulkan sifat kritis atau sifat ilmiah dari mahasiswa. Karena kenapa? Kalau kita sudah mahasiswa, sudah mempelajari yang namanya ilmu kalaman dasar, tidak lagi percaya dengan itu. Kenapa? Karena itu tadi yang saya bilang, terkait tentang perkembangan alam pikir manusia, masuk kita ke tahap perkembangan dan pengembangan IPA. Dia saling berhubungan. Karena kalau kita sudah berkembang alam pikir kita, maka berkembanglah pengetahuan kita. Jadi intinya adalah yang semalam yang saya suruh saya suruh membuat semacam kesimpulan terkait tentang perkembangan dan pengembangan IPA itu. Jadi di situ dianya hal-hal yang menariknya adalah intinya kalian itu tidak lagi harus percaya dengan segala sesuatu yang tidak ilmiah. Yang tidak ilmiah itu yang tidak sesuai, yang tidak ada koridornya, yang tidak ada referensinya. Kalau di buku kalian itu ada di halaman 43. Di halaman 43 itu yang pertama sekali adalah metode ilmiah sebagai dasar IPA. Nah, jadi disinilah terkumpullah fakta-fakta objektif kalau kita itu dari waktu ke waktu itu harus bertambah pengetahuannya dan bertambah referensinya. Kalau tidak bertambah pengetahuannya, kalau tidak bertambah referensinya, maka kita akan sampai di situ saja. Tidak ada pembelajaran. Karena kenapa? Manusia ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akal dan pikiran. Kalau kita mempunyai akal, maka rasa ingin tahu kita akan muncul. Makanya kalau orang yang sudah selesai SMA, maka apa yang dilakukan? Oh, aku mau lanjut kuliah lagi. Di situ tahapannya. Oke, setelah dia kuliah S1, oh ternyata enak kuliah itu ya. Aku pengen tahu. Ternyata jadi guru PAUD dan guru PGSD itu mengenakkan. Aku mau meneliti ini, lanjut dia S2. Oh ternyata ini ada ini, lanjut dia S3 sampai dia mendapat gelar profesor. Jadi itu dia. Jadi kalau manusia itu harus punya dikaruniai Allah sebenarnya rasa ingin tahu dan rasa dorongan untuk menjadikan sesuatu diri kita itu lebih dihargai ataupun bisa dikatakan untuk menjadi lebih baik. Tapi kitanya nanti terhambat oleh beberapa faktor. Nah, jadi kalau yang di buku kalian itu sudah terlihat jelas bahwasanya kalau kita itu harus ada dorongan, punya rasa ingin tahu. Jadi ilmu pengetahuan alam itu ilmu yang mempelajari segala seluk-beluk tentang alam. Ya, kita ini pun alam, kita manusia. Manusia, tumbuhan, dan hewan termasuk kategori makhluk hidup. Maka kita dikategorikan sebagai alam. Jadi kita sebagai manusia yang sempurna diciptakan oleh Allah, punya akal dan pikiran. Tidak sama seperti binatang dan tumbuhan. Binatang dan tumbuhan tidak mempunyai akal dan pikiran. Maka daripada itu, kalian harus mempunyai yang namanya sikap ilmiah.